Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama Kang Edi Channel. Selamat bergabung yang baru menemukan channel ini. Silahkan Bapak Ibu jika bermanfaat ini subscribe biar berlangganan. Kemudian teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih ya. Saya ucapkan mudah-mudahan panjang umur, banyak rezeki ya, serta diselamatkan ya dunia dan akhirat. Amin. Baik Bapak dan Ibu, kali ini saya ingin berbagi lagi. Tema satu sudah ya, kemarin saya sampaikan. Kemudian sekarang tema 2 Bapak Ibu untuk lembar atau contoh lembar kerja peserta didik LKPD ya, lembar kerja peserta didik kelas 1 SD. Ya, ini tema 2, tema satunya sudah ya pada video sebelumnya. Sekarang tema 2 kegemaranku Bapak Ibu. Sebelum ke sana baik saya akan coba untuk menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya lembar kerja peserta didik itu. Kalau dulu mungkin kita sering bilang LKS ya, lembar kerja siswa. Ini juga istilahnya hanya berubah nama saja. LKPD itu kan lembaran-lembaran tugas ya. Jadi lembaran yang digunakan peserta didik sebagai pedoman dalam proses pembelajaran dan berisi tugas yang dikerjakan oleh peserta didik ya, baik berupa soal maupun kegiatan yang akan dilakukan peserta didik. Jadi pada prinsipnya LKPD adalah tidak dinilai sebagai dasar perhitungan rapor, tetapi hanya diberi penguat bagi yang berhasil menyelesaikan tugasnya, serta diberi bimbingan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. Jadi ini bukan patokannya untuk menilai rapor ya Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Manfaatnya menurut Majid Bapak Ibu 2011 bahwa LKPD ini adalah salah satu bahan ajar yang disusun oleh guru berguna untuk proses pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Di LKPD ini akan menentukan ya kreativitas dan efektivitasnya suatu pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Itu pertama. Yang kedua, lembar kerja peserta didik merupakan sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga terbentuk interaksi efektif antara peserta didik dengan pendidik dan meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar peserta didik. Ini luar biasa Bapak Ibu manfaatnya. Jadi kalau saya simpulkan adalah bahwa manfaat dari LKPD ini pada dasarnya untuk mempermudah kita, mempermudah guru, termasuk juga mempermudah siswa ya ketika mengikuti proses pembelajaran agar mudah diserap, tersusun begitu ya, sehingga menghasilkan sesuatu yang tentu ya dengan harapan adanya peningkatan aktivitas dan prestasi belajar siswa. Oke, bentuk-bentuknya macam-macam. Ada beberapa bentuk LKPD. Pertama, LKPD yang membantu peserta didik menemukan satu konsep. Kemudian yang kedua, LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. Kemudian LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar. LKPD yang berfungsi sebagai penguatan dan penerapan materi pembelajaran yang terdapat di dalam buku pelajaran. Kemudian LKPD yang berfungsi sebagai sebagai petunjuk praktikum. Jadi ini sebenarnya beberapa penugasan yang diberikan kepada guru diberikan oleh guru kepada siswa dalam rangka tadi untuk menyelesaikan tugas-tugas. Tergantung nanti guru mau ngambil bentuk LKPD yang mana ya. Jadi itu ya pilihannya Bapak Ibu. Nah, fungsinya apa? Pertama tadi sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran guru namun lebih mengaktifkan siswa. Artinya biasanya peran guru kan lebih monoton. Nah, sekarang peran guru dikurangi tetapi anak yang terus ditingkatkan aktivitasnya. Ini fungsi LKPD. Kemudian sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi itu kan. Kemudian sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. Kemudian memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. Tujuan penyusunan, nah ini pertama untuk melatih kemandirian, menyajikan tugas-tugas, menyajikan bahan ajar, memudahkan guru dalam memberikan tugas. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nah ini untuk contoh LKPD kelas 1. Nanti saya akan coba nanti di deskripsi ya Bapak Ibu. Contohnya nanti saya akan lampirkan di deskripsi supaya Bapak Ibu nanti bisa memahami ya bagaimana contoh. Di sini kan di apa namanya di judulnya disertai contoh. Nanti saya akan tampilkan beberapa contoh yang terkait dengan apa namanya
LKPD kelas 1 yang untuk tema 2 ya, kegemaranku. Oke Bapak Ibu, coba kita lihat di apa itu namanya ya. Untuk kita cari dulu Bapak Ibu ya. Apa namanya? Contoh-contoh yang akan kita tampilkan terkait dengan tema 2. Oke, Bapak Ibu ya, kita coba tampilkan. Ini tema 2 sub 1 kelas 1. Nah, ini contoh-contohnya. Ini untuk contoh-contoh dari kelas 1 ya, tema 2 kegemaranku. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini contohnya untuk kelas 1 tema 2 gemar membaca di subtema 4. Di sini ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada PPKN ya, ada bahasa Indonesia, ada matematika juga. Oke. Kita coba dari atas ya. Untuk bahasa Indonesia misalnya. Nah, ini bagaimana cara membaca yang cepat? Lengkapi kalimat berikut dengan kata yang disediakan. Oke, ini contoh saja Bapak Ibu. Kemudian pelajaran 3, lengkapilah pola berikut. Nah, gambarlah menggunakan pensil. Oke. Kemudian PPKN berikut bacaan kegemaran keluarga Udin. Susunlah huruf-huruf berikut menjadi kata yang tepat. Jadi ini kalimatnya apa, kata-katanya. Hurufnya acak maksudnya. Hurufnya acak kemudian nanti dibuatkan apa namanya? Menjadi sebuah kata. Nah, misalnya ini diawali dari huruf K. Oke. Kemudian bahasa Indonesia, amatilah gambar acak berikut. Tulislah nomor sesuai urut cerita yang benar. Jadi untuk mengurutkan gambar berdasarkan cerita. Oke. Contoh. Kita lanjut ke sub 2 ya. Masih tema 2 sub 2. Oke, ini gemar bernyanyi dan menari misalnya. Nah, bahasa Indonesia, ayo nyanyikan lagu berikut. Ini kasih ibu, kemudian berilah tanda checklist pada kalimat yang sesuai dengan isi lagu kasih ibu. Ya. Oke, kemudian ini seni budaya dan prakarya, manakah yang termasuk gerak cepat dan lambat? Di sini ada pilihan. Ini silakan, sebenarnya tergantung Bapak dan Ibu ya nanti bagaimana mengembangkan soal ini. Ini hanya sekedar contoh saja. Tulislah lambang bilangan pada sesuai banyak gambar. Nah, ini dihitung nanti berapa. 8 dikurangi berapa gitu ya. Hasilnya berapa. Oke. Kemudian bahasa Indonesia, amatilah gambar berikut. Ayo ceritakan tentang tokoh idolamu. Lengkapi kalimat berikut. Oke. Nah, ini contoh. Oke, Bapak Ibu. Kemudian untuk yang ini subtema berapa nih? Subtema 3 ya, gemar menggambar. Tadi gemar membaca, sekarang gemar menggambar. Cetaklah uang koin pada kotak berikut. Cetaklah menggunakan warna kesukaanmu. Jadi nanti anak menyiapkan uang koin kemudian digambar. Dicetak gitu ya. PPKN, berilah tanda checklist pada sikap baik dalam menghari perbedaan. Nah, jadi checklistnya di sini. Nah, checklistnya di sini. Nanti silakan di checklist. Kemudian pelajaran 2 bahasa Indonesia, tulislah kata benar pada gambar cara memegang pensil yang benar. Jadi mana cara pegang pensil yang benar? Oke. Pembelajaran 4, amatilah kedua gambar berikut. Nah, kalau lihat berdasarkan ini sebenarnya tematik Bapak Ibu ya. Karena ini adalah gabungan beberapa mata pelajaran dalam soalnya. Gitu ya. Itu barangkali Bapak Ibu ya contoh, nanti saya lampirkan di deskripsi ya untuk contoh-contoh soal ini dan bisa dikembangkan sendiri oleh Bapak dan Ibu. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membantu beberapa contoh lembar kerja peserta didik ya, kelas 1 tema 2 kegemaranku. Oke. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.